Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama semester 6 Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-14, yaitu dengan topik pembahasan mengelola perubahan dan inovasi dalam organisasi. Kekuatan perubahan. Nah, perubahan di sini adalah mempunyai arti yaitu setiap pergantian dalam karyawan, struktur, atau teknologi. Kekuatan perubahan ini meliputi dua hal, ada kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu faktor kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, adanya peraturan-peraturan baru. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat, yaitu perubahan kondisi ekonomi. Sedangkan untuk kekuatan internal terbagi menjadi yang pertama yaitu strategi organisasi baru, perubahan konsep angkatan kerja, yang ketiga yaitu peralatan baru, dan yang keempat yaitu perubahan sikap karyawan. Kemudian di sini juga ada pandangan mengenai proses perubahan. Ada metafora air yang tenang. Kemudian ada juga metafora arus jeram. Dua metafora ini sangat berbeda, dapat digunakan untuk menggambarkan proses perubahan. Dalam metafora perairan tenang, salah satu metafora ini membayangkan organisasi sebagai kapal besar yang melintasi laut yang tenang. Kapten kapal dan awak tahu persis kemana mereka pergi karena mereka telah membuat perjalanan berkali-kali sebelumnya. Perubahan datang dalam bentuk badai yang muncul sesekali waktu, gangguan yang datang secara singkat di dalam perjalanan yang tenang dan dapat diprediksi. Nah, inilah metafora perairan tenang, di mana perubahan dipandang sebagai gangguan yang muncul sesekali dalam arus normal peristiwa-peristiwa yang akan datang. Pada suatu waktu, metafora perairan tenang cukup menggambarkan situasi yang dihadapi manajer. Menurut Lewin, keberhasilan dari suatu perubahan dapat direncanakan dan membutuhkan pencairan status quo atau keadaan tetap pada suatu saat tertentu, berubah ke keadaan baru dan pendingin kembali untuk membuat perubahan tersebut permanen. Gambaran selanjutnya yaitu metafora arus jeram. Dalam metafora lain, organisasi itu dipandang sebagai rakit kecil yang melalui sebuah sungai yang mengamuk dengan gangguan berupa arus jeram. Rakit tersebut ditumpangi oleh setengah lusin orang yang belum pernah bekerja sama sebelumnya, yang benar-benar asing dengan sungai tersebut, yang tidak yakin dengan akhir dari tujuan mereka. Dan apabila hal itu tidak cukup buruk, mereka berpergian di malam hari. Inilah metafora arus jeram, di mana perubahan adalah normal dan diharapkan, dan mengelola itu adalah proses yang berkelanjutan. Nah, kedua metafora ini menyajikan pendekatan yang sangat berbeda untuk memahami dan menanggapi perubahan. Apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan keefektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari tahu atau memperbaiki dalam menggunakan research dan capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholder. Ada jenis-jenis perubahan organisasi. Ada perubahan struktur, perubahan teknologi, perubahan orang. Nah, dalam perubahan struktur,
Perubahan dalam lingkungan eksternal atau dalam struktur organisasi sering menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Karena struktur organisasi ditentukan oleh bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang melakukannya. Manajer dapat mengubah satu atau kedua komponen struktur tersebut. Untuk perubahan teknologi, manajer juga dapat mengubah teknologi yang digunakan untuk merubah input menjadi output. Studi manajemen yang paling membahas mengenai perubahan teknologi, misalnya teknik manajemen ilmiah, melibatkan perubahan yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Saat ini, perubahan teknologi itu biasanya melibatkan pengenalan peralatan baru, perlengkapan, atau metode. Otomatisasi itu pengerjaan dengan bantuan mesin secara otomatis, atau komputerisasi pengerjaan dengan bantuan komputer. Begitu pula dengan otomasi. Otomasi adalah perubahan teknologi yang menggantikan tugas-tugas tertentu yang dilakukan oleh orang-orang dengan tugas-tugas yang dilakukan mesin. Ya, dan yang C-nya itu perubahan orang. Nah, perubahan orang melibatkan perubahan sikap, harapan, persepsi, dan perilaku. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Nah, pengembangan organisasi atau organization development itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode perubahan yang berfokus pada orang-orang dan sifat dan kualitas hubungan kerja interpersonal. Selanjutnya itu mengelola resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Nah, perubahan ini bisa menjadi ancaman bagi orang-orang dalam suatu organisasi. Organisasi dapat membangun momentum yang memotivasi orang untuk menolak, mengubah status quo mereka. Meskipun perubahan mungkin akan bermanfaat, mengapa orang menolak perubahan, dan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resistensi atau penolakan mereka. Nah, mengapa orang itu menolak perubahan? Ya, seringkali ya dikatakan bahwa kebanyakan orang itu membenci perubahan yang tidak menarik dalam diri mereka. Penolakan telah didokumentasikan dengan baik. Alasan utama itu meliputi ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran atas kerugian pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan itu tidak dalam kepentingan terbaik organisasi. Contohnya itu melakukan hal-hal di luar kebiasaan, rasa takut kehilangan terhadap sesuatu yang sudah dimiliki, dan keyakinan seseorang bahwa perubahan itu tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Selanjutnya ada teknik untuk mengurangi resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Yaitu yang pertama ada pendidikan dan komunikasi dapat membantu mengurangi resistensi atau penolakan terhadap perubahan dengan membantu karyawan melihat logika dari upaya perubahan. Selanjutnya, yang kedua itu partisipasi, melibatkan orang-orang yang terkena dampak langsung dari perubahan tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, fasilitasi dan dukungan, melibatkan bantuan dalam menangani karyawan dengan rasa takut dan kecemasan terkait dengan upaya perubahan tersebut. Selanjutnya, negosiasi melibatkan penukaran sesuatu yang bernilai untuk mencapai kesepakatan dalam mengurangi penolakan terhadap upaya perubahan. Selanjutnya, manipulasi dan kooptasi mengacu pada upaya rahasia untuk mempengaruhi orang lain tentang perubahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu akhirnya pemaksaan dapat digunakan untuk menangani resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Nah, pemaksaan ini melibatkan penggunaan ancaman langsung atau kekerasan terhadap penentangnya. Selanjutnya yaitu merangsang inovasi. Inovasi adalah kunci untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Kami berinovasi hari ini untuk mengamankan masa depan. Sukses dalam bisnis atau organisasi ini menuntut adanya inovasi. Dalam dunia yang dinamis, kacau, dan bersaing secara global, organisasi harus menciptakan
produk dan layanan baru dan mengadopsi teknologi canggih jika mereka ingin bersaing dengan sukses. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas ini mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik untuk membuat asosiasi yang tidak biasa antara ide-ide. Sebuah organisasi yang kreatif tentunya mengembangkan cara-cara unik untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan solusi baru untuk masalah tersebut. Tapi yang namanya kreativitas itu tidak cukup. Nah, hasil dari proses yang kreatif perlu diubah menjadi produk yang berguna atau metode kerja yang bermanfaat. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi. Dengan demikian, organisasi yang inovatif ditandai dengan kemampuannya untuk menyalurkan kreativitasnya menjadi hasil yang berguna. Jadi ketika manajer itu berbicara tentang merubah suatu organisasi agar menjadi lebih kreatif, itu biasanya berarti mereka ingin merangsang dan memelihara inovasi. Nah, dalam proses merangsang dan memelihara inovasi, lingkungan yang tepat untuk membantu mengubah input-input tersebut menjadi produk-produk inovatif atau metode kerja inovatif ini adalah lingkungan yang merangsang inovasi dan mencakup 3 variabel. Ada struktur organisasi, budaya organisasi, dan praktik sumber daya manusia organisasi. Kita bahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi ini dapat memiliki dampak besar terhadap sebuah inovasi. Penelitian yang meneliti berpengaruh variabel struktural pada inovasi menunjukkan ada 5 hal. Yang pertama, jenis struktur organik ini mempengaruhi inovasi secara positif. Yang kedua, ketersediaan sumber daya yang berlimpah menyediakan fondasi penting untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi yang sering antara unit-unit organisasi membantu memecahkan hambatan untuk inovasi. Organisasi yang inovatif mencoba untuk memaksimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada kegiatan kreatif, meskipun ada tuntutan dari lingkungan yang mengalami perubahan arung jeram. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa kinerja kreatif karyawan meningkat ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Dukungan yang menguntungkan ini meliputi hal-hal seperti dorongan, komunikasi terbuka, kesiapan untuk mendengarkan, dan saran untuk feedback yang berguna. Selanjutnya, budaya organisasi. Organisasi yang inovatif cenderung memiliki budaya yang sama. Mereka akan mendorong eksperimen, penghargaan terhadap keberhasilan maupun kegagalan, dan merayakan kesalahan. Nah, sebuah organisasi yang inovatif cenderung memiliki karakteristik antara lain seperti yang pertama itu menerima ambiguitas. Yang kedua, mentolerir ide yang tidak praktis. Yang ketiga, jauhkan kontrol eksternal secara minimal. Yang keempat, bertoleransi terhadap risiko. Yang kelima, bertoleransi terhadap konflik. Yang keenam, fokus pada tujuan daripada sarana untuk mencapaiannya. Yang ketujuh, gunakan open system fokus. Yang kedelapan, berikan saran atau feedback yang positif. Dan yang terakhir itu tunjukkan kepemimpinan yang memberdayakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu struktur yang ketiga yaitu praktik sumber daya manusia organisasi. Dalam kategori ini kita akan menemukan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggota mereka sehingga pengetahuan mereka tetap baru, menawarkan karyawan mereka keamanan kerja yang tinggi untuk mengurangi rasa takut dipecat karena melakukan kesalahan, dan mendorong individu untuk menjadi juara ide, aktif dan antusias mendukung ide-ide baru, membangun dukungan, mengatasi hambatan atau penolakan, dan memastikan bahwa inovasi itu diterapkan. Oke teman-teman, itulah pertemuan kita yang ke-14
tentang mengelola perubahan dan inovasi dalam organisasi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.